Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberi kemudahan, kelancaran, dan kesuksesan serta lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selamat datang kembali di channel Dapur Gaptek. Pada video tutorial bagaimana membuat soal ulangan atau ujian dengan mengimpor dari master soal yang sudah dibuat pada tutorial sebelumnya. Langsung saja kita masuk ke Google Drive. Ini tampilan Google Drive yang sudah dibuatkan folder database soal SMK. Di sini yang berisi beberapa mata pelajaran yang diampu, tentunya disesuaikan dengan mata pelajaran yang diampu oleh Bapak Ibu guru, rekan-rekan pengajar, teman-teman semua. Kemudian pada video sebelumnya juga kita sudah membuat master soal. Contohnya adalah pada pelajaran administrasi perkantoran ini. Saya sudah membuat satu master soal yang berbentuk atau dibuat di Google Formulir. Ini dengan mengklasifikasikan ini sebagai model saja. Tentunya dalam implementasinya, dalam penerapannya silakan Bapak Ibu guru, teman-teman semua menyesuaikan sesuai dengan selera ataupun kebutuhannya masing-masing. Ini mudah, sedang, kemudian sulit, dan terakhir ditambahkan ada beberapa soal esai gitu. Ini sekali lagi ini sebagai model atau contoh saja. Nanti terserah Bapak Ibu, teman-teman semua, apakah pengklasifikasiannya kepada tingkat kesulitan soal, atau klasifikasi berdasarkan KIKD, atau klasifikasi berdasarkan jenis-jenis soalnya begitu. Ya, atau paket soalnya begitu. Yang jelas pada tutorial ini kita bisa menggunakan tools section di sini atau bagian untuk mengklasifikasikan master soal ini begitu. Ini untuk apa? Nanti kita akan melihat fungsinya pada video tutorial kali ini. Oke, kita mulai saja. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat soal ulangan. Dan yang mana soal ulangan ini atau soal ujian ini akan diambil dari master soal administrasi perkantoran yang sudah dibuat sebelumnya. Langkah yang pertama, silakan klik kanan, kemudian pilih lainnya dan pilih Google Formulir kosong. Formulir kosong. Kemudian jangan lupa sekali lagi untuk merubah nama file. Untuk merubah nama file ini supaya tidak bingung nanti ketika mencari file soal ulangan ini. Misalnya ulangan harian ke 1, katakanlah begitu, ADM perkantoran. Ulangan harian ke-1 ADM perkantoran. Oke, ini sudah berubah. Nah, kalau pada master soal sebelumnya kita harus membuat satu persatu soal, pertanyaan, kemudian jawabannya, pilihannya. Pada soal ulangan harian ke-1 ini kita tinggal di sini ada tanda plus, tambahkan pertanyaan, dan di bawahnya ada import pertanyaan. Untuk mempermudah, karena kita sudah memiliki master soal dan kita akan mengimpor soal dari master soal, kita tinggal pilih atau klik import pertanyaan.
Nah, kenapa tadi harus dibuat atau dirubah terlebih dahulu nama filenya supaya tidak membingungkan ketika ditampilkan formulir-formulir yang ada di Google Drive kita. Jadi agar lebih mudah ya, kita memilih mana master soal untuk ulangan ADM perkantoran ini. Tentunya ini kita pilih master soal ADM perkantoran 10 PKM. Kita pilih. Nah, di samping kanan di sidebar ini muncul soal-soal yang kita buat sebelumnya di master soal. Jadi kita tinggal menambahkan saja. Ya, contoh misalkan di sini ya, kita ambil yang mudah 1, yang mudah 2, katakanlah begitu. Kemudian yang sedangnya 2, kemudian yang sulitnya 1, kemudian esai kita tambahkan 2 ya. Cukup ya. Kemudian kita klik import. Nah, maka secara otomatis ya, soal-soal yang kita buat di master soal itu muncul di ulangan harian ke-1 administrasi perkantoran. Jadi kita tidak perlu mengetik ulang lagi, kita tinggal import dan selesai. Ini di delete saja. Ya. Jadi di sini ada 5 pilihan ganda, kemudian 2 esai. 5 pilihan ganda dan 2 esai. Nah, sekarang soalnya sudah kita buat ya, sudah kita cantumkan di sini. Nah, sekarang kita tinggal edit dan melakukan pengaturan pada soal ulangan harian ini. Karena soal inilah yang nantinya atau soal online inilah nanti ya yang akan dipublikasikan kepada siswa atau peserta didik. Yang pertama kita edit dulu soalnya begitu, kita tambahkan karena pada settingan master soal kita belum menambahkan poin dari setiap soal yang kita buat ini. Kita tambahkan saja, klik kunci jawaban, kemudian kita beri poin, poinnya misalkan 10, selesai. Kemudian yang bawahnya juga sama. Oh ya, belum dilanjutkan, sekali lagi di sini ada pilihan untuk acak urutan opsi, kita acak saja ya. Kemudian ini juga sama, 10 poin, kemudian diacak juga. Kemudian ini kita beri poin juga 10, kemudian opsinya acak ya. Kemudian sama, kemudian soal pilihan ganda yang terakhir kita beri 10, kemudian acak urutan opsi. Nah, untuk pertanyaan esai kita juga bisa memberi poin ya, di sini. Karena 2 ini untuk menjadi 100 kita beri poin 25. Kemudian satu lagi isi jawaban kita beri poin 25. Ini dikosongkan saja untuk memasukkan jawabannya karena kita harus memeriksa satu persatu untuk soal esai. Jadi untuk soal esai ini tidak dikoreksi secara otomatis kemudian muncul nilainya, tapi harus kita periksa, kemudian kita beri nilai apakah nilainya minimum, maksimum, atau pertengahan. Nah, itu menjadi catatan ataupun penilaian Bapak Ibu guru, teman-teman pengajar semua.
Oke, sudah selesai untuk settingan soal. Di atas ini sudah muncul poin totalnya adalah 100. Kemudian selanjutnya, settingan yang lain yang perlu dilakukan adalah menambahkan data, ya, data-data untuk soal ulangan harian ini. Karena peserta didik tentunya ketika membuka file soal ini tidak langsung mengerjakan soal, tapi harus mengisi data-data. Ya, oleh karena itu kita gunakan juga section di sini bagian untuk membagi soal-soal ini ke beberapa bagian. Ya. Kita tambahkan satu section. Ya. Kemudian untuk esai, untuk pilihan gandanya kita satukan saja. Nah, untuk esai kita tambahkan juga satu section. Ini kita gabung dengan bagian atas, berarti di sini sectionnya. Kita buat section. Kita beri nama di sini soal esai. Kemudian di sini soal pilihan ganda. Perintahnya bisa diisikan, pilihlah jawaban yang cukup begitu. Kemudian di sini juga sama, kita beri deskripsi, perintah petunjuk untuk mempermudah siswa memahami tugas yang diberikan. Jawablah pertanyaan. Seperti itu. Jadi kita sudah punya 3 bagian, ya. Bagian pertama itu soal pilihan ganda, kemudian bagian kedua ya, bagian kedua karena bagian pertama nanti akan kita isi dengan data-data. Bagian keduanya pilihan ganda, kemudian bagian ketiganya itu esai. Nah, selanjutnya kita akan mengisi data di bagian pertama. Data itu seperti nama, kelas, dan lain-lain seperti itu. Kita tambahkan di sini, tambah pertanyaan, isikan nama siswa, begitu. Ini jawaban singkat dan wajib diisi. Kita tidak perlu memberi kunci jawaban dan poin. Ya. Kita cukup mencentang di sini wajib diisi. Kemudian selanjutnya kita tambahkan pilihan kelas. Untuk kelas, supaya siswa lebih mudah memilih, ya ini untuk materi pelajaran yang memang berlaku ya, ataupun soal ini diberlakukan atau diberikan kepada beberapa kelas dengan beberapa jurusan misalnya. Tentunya harus ada pilihan kelas di sini. Contohnya kita buat saja, meskipun ini hanya untuk 10 PKM begitu, 10 administrasi perkantoran untuk kelas 10 perbankan dan keuangan mikro. Tapi sebagai contoh di sini kita buatkan saja pilihannya. Di sini pilihan ganda kita rubah menjadi drop down. Ya. Misalnya kelas 10 PKM, kita satu jurusan saja tapi beda kelas, beda tingkat. PKM, kemudian di sini 12 PKM. Oke, ini juga wajib diisi ya. Kemudian selanjutnya, apakah perlu ditambahkan token ya, karena memang ini cukup
cukup tren ya, di beberapa soal online itu diminta token. Karena mungkin di ujian nasional berbasis komputer CBT itu ada istilah memasukkan token. Ya, kalaupun mau ditambahkan token supaya menjaga kerahasiaan ataupun supaya user atau pengguna lain tidak bisa mengakses ataupun masuk ke dalam atau masuk dan mengerjakan soal yang kita buat ini, maka diberikan token. Yang token ini hanya Bapak Ibu guru yang membuat soal ini yang tahu, dan diberitakan atau disampaikan kepada siswa untuk memasukkan token tersebut ketika mengerjakan soal ini. Kita juga bisa tambahkan token ya, pertanyaan, tulis saja token begitu, kemudian pilih jawaban singkat, dan di sini ada validasi. Validasi di sini untuk verifikasi apakah tokennya benar atau salah. Validasinya bisa pilih teks, angka, teks, panjang, ekspresi reguler. Ya. Kita pilih teks, kemudian berisi, kemudian 1, 2, 3 A, B, C. Bintang. Nah, ya, bintang gitu. Ini teks kesalahan apabila siswa tidak salah memasukkan kode. Ya, misalnya kurang bintangnya, nanti ada teks muncul di sana. Ya. Contoh kita isikan saja. Maaf, token yang Anda masukkan salah. Seperti itu. Ini wajib diisi. Ya. Kita coba preview terlebih dahulu. Ya, kita lihat pratinjau bentuknya nanti seperti apa. Nah, jadi nanti modelnya seperti ini. Ini nama siswa diisi, pilihan kelas ini menjadi drop down ke bawah. Ya. Kemudian yang terakhir adalah token. Ya. Kemudian berikutnya adalah lanjut kepada section atau bagian berikutnya yang kita buat tadi. Kita leave saja. Nah, jadi seperti itu tampilannya. Ya. Nama siswa, kelas, kemudian token. Ya. Sebenarnya ya karena ini karena saya ataupun teman-teman yang menggunakan akun G Suite, ya, unit organisasi yang dikelola sekolah, ya, artinya ya user di luar organisasi tersebut tidak akan bisa mengakses formulir ini. Ya. Contohnya misalkan tadi di preview, nah dibuat dalam SMKN Karangjaya, artinya ini menggunakan G Suite begitu. Oke, kita lanjut. Berarti sudah 3 bagian kita sudah buat ya. Dan sebenarnya ini sudah siap dan sudah bisa dikerjakan oleh siswa. Namun ada beberapa hal yang perlu kita setting lagi. Ya. Yang pertama, ya, kita akan mengacak soal. Nah, ini setelan ya. Kita klik setelan. Kemudian kita pilih dari umum saja. Apakah kita ingin mengumpulkan alamat email siswa? Jika ingin mengumpulkan, kita checklist. Jika tidak, tidak usah. Ya. Kemudian, nah ini maksud daripada untuk akun G Suite begitu ya, batasi untuk pengguna di SMKN Karangjaya dan organisasi terpercayanya. Artinya hanya user dengan domain
SMK Negeri Karangjaya yang hanya bisa mengakses dan mengerjakan soal ini. Jadi sebenarnya tanpa token pun tidak apa-apa gitu. Karena sistem secara otomatis memverifikasi apakah siswa tersebut berada di unit organisasi SMKN Karangjaya atau tidak. Kemudian batasi ke 1 tanggapan, artinya siswa hanya bisa mengirimkan dan mengisi formulir ini ataupun ulangan ini 1 kali. Ya, kalau memang diberi atau dibatasi hanya 1 kali, kita centang. Jika tidak, artinya bisa mengerjakan 2 kali, 3 kali, tidak usah. Karena ini soal ulangan, berarti kita batasi 1 tanggapan saja. Kemudian responden dapat edit setelah mengirimkan, tentunya tidak. Kemudian lihat diagram ringkas dan respon teks, ini juga tidak usah. Kemudian presentasi. Nah, dalam presentasi di sini tampilkan status progres. Ya. Ini tidak perlu, saya kira. Kemudian yang kedua ini acak urutan pertanyaan. Nah, ini cukup diperlukan untuk meminimalisir ya, kecurangan siswa ya, supaya pertanyaan yang kita buat itu oleh sistem diacak atau tidak urut berdasarkan nomor atau berdasarkan urutan pembuatan soal yang kita buat tadi. Kita acak saja. Kemudian pesan konfirmasi ini sebagai ucapan ya bahwa siswa telah mengerjakan soal. Kita coba isikan saja. Selamat, Anda sudah berhasil menjawab dan mengirimkan jawaban. Nah, seperti itu saja. Ini opsional saja, silakan juga custom. Artinya Bapak Ibu guru terserah mau memberikan pesan apa kepada siswa setelah siswa tersebut mengerjakan soal ini. Simpan. Satu lagi tadi kuis. Nah, ini tentunya di awal tadi sudah dijadikan ini kuis ya, secara otomatis jadikan ini kuis, maka muncul tadi kunci jawaban dan poin gitu. Kemudian rilis nilai. Nah, 2 opsi ini silakan dipilih. Kalau soalnya itu hanya pilihan ganda ya, kita cukup atau bisa langsung merilis setelah siswa itu mengerjakan. Jadi langsung muncul nilainya begitu. Tapi untuk soal esai, karena kita harus memeriksa dan memberikan nilai terlebih dahulu, jadi kita pending dulu nanti setelah peninjauan manual. Kemudian ini opsional juga, responden dapat melihat pertanyaan tak terjawab, jawaban yang benar, kemudian nilai poin. Silahkan di jawaban yang benar misalnya kita tampilkan, kemudian nilai poin tidak usah kita tampilkan berapa nilainya ya. Jadi silakan dipilih saja, ini opsional dan custom, terserah Bapak Ibu guru ataupun teman-teman semua ya, menyesuaikan kebutuhannya seperti apa. Setelah setelan ini diisi ya, sudah sesuai, kita klik simpan. Kemudian ada pertanyaan lagi ya. Kalau tadi pertanyaannya diacak, otomatis setiap section yang kita buat, setiap bagian yang kita buat ini akan teracak juga. Artinya dalam mengerjakan soal ini siswa pasti menemukan nama itu tidak selalu di atas. Mungkin di nomor 2, di nomor 3 dan seterusnya. Nah, bagaimana caranya supaya tidak teracak? Maka kita buat setiap data yang diisi ini menjadi satu section atau satu bagian begitu. Contohnya begini
Ini kita tambahkan section. Ya. Ini kita hapus saja tanpa judul. Gitu. Kemudian ini juga kita tambahkan di atas ya, section. Ini juga dihapus judulnya. Nah, jadi seperti ini. Jadi tampilannya nanti ketika kita pratinjau atau kita preview, nah jadi cuma yang muncul hanya nama siswa saja. Kemudian setelah diisi, kemudian klik berikutnya, kemudian klik berikutnya. Nah ini otomatis diacak pun ya tetap dia akan pada urutan yang pertama gitu. Nah, jadi solusinya mungkin jika ada yang bertanya bagaimana supaya datanya tidak teracak, kita buat aja, kita bagi ke dalam beberapa bagian gitu. Oke, untuk menambah tampilan, saya kira untuk konten sudah sangat lengkap ya, sudah cukup dan sudah jelas. Jadi tinggal dikerjakan oleh siswa. Nah, untuk menambah tampilan lebih menarik, kita bisa sesuaikan tema. Di sini kita bisa tambahkan tema. Bisa kita beri gambar misalnya ya, misalnya ini tentang administrasi perkantoran, kita bisa menambahkan apa ya, tergantung selera gitu. Buku misalnya sisipkan, nah, seperti itu. Atau mungkin kita ingin formal ya, untuk formal kita tambahkan kop surat misalnya, unggah ataupun foto, unggah saja. Kita sudah menyiapkan tadi kop surat. Nah ini kita unggah. Kemudian selesai, cropping ya. Nah seperti itu. Jadi warnanya juga menyesuaikan dengan crop ya, headernya begitu. Kita pilih misalkan ini terlalu terang begitu, kita hijau saja. Nah, ini lebih adem begitulah. Kemudian selanjutnya, ini terserah Bapak Ibu mau formal ataupun mau gambar yang disediakan di Google Formulir, silahkan saja, bebas. Nah ini sudah selesai, jadi seperti ini untuk ulangan harian ke-1 administrasi perkantoran. Selanjutnya kita tinggal kirim, berarti kita publikasikan ya. Publikasikan soal ini. Nah ini bisa kirim melalui email kepada siswa atau kita bagikan linknya ya, kita salin kemudian bagikan link ini ya, perpendek misalkan URL-nya. Nah ini supaya tidak panjang, kita copy, kita bagikan di grup siswa ya, sehingga siswa bisa langsung mengakses ulangan harian ke-1 administrasi perkantoran ini, atau disematkan di sini apabila kita punya blog, website misalnya, kita munculkan, tampilkan ya, di laman website kita ya, tentunya ini menggunakan bahasa HTML begitu. Oke. Jadi untuk cara mempublikasikannya itu cukup kita mengcopy ya alamat URL atau tautan yang ada di sini dan kita bagikan. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana kita memunculkan soal ini atau tugas ini di Classroom. Ya. Oke, jadi yang pertama, membuat soal ulangan harian ini sudah selesai.
kemudian mempublikasikannya secara langsung ya, dengan mengkopikan link ya, kemudian dibagikan ke siswa. Dan sekarang yang ketiga, bagaimana caranya supaya soal ini muncul di tugas di dalam Classroom. Maka kita masuk ke Google Classroom ya, kemudian pilih tugas kelas, kemudian buat, kemudian pilih tugas kuis atau tugas ya. Kita pilih, kalau tugas kuis biasanya secara otomatis dibuatkan belangko kosong ya, form atau formulir kosong. Kita tugas saja, kita pilih tugas saja. Kemudian di sini kita beri judul ulangan harian ke-1 ya, sesuai dengan judul tadi, ADM perkantoran. Kemudian ini bisa diisi atau dikosongkan juga. Nah, kemudian di bawahnya kita klik tambahkan, kita buka Google Drive ya. Kita buka Google Drive atau link ya. Link yang tadi kita salin ya, kita pastekan di sini juga bisa. File ini apabila memang filenya berada di laptop, jadi kita upload dulu filenya. Nah, yang mungkin kita lakukan untuk menambahkan lampiran ini bisa dipilih Google Drive atau link. Kita pilih dari Google Drive ya, pilih drive saya. Nah, ini sudah muncul karena memang baru kita edit begitu. Kita klik ulangan harian 1, kemudian kita tambahkan. Nah, secara otomatis di sini muncul ya. Kemudian pengimporan nilai ini hanya muncul di akun G Suite. Jadi di akun Gmail biasa ini tidak akan muncul. Ya, kemudian kita tambahkan di sini poin 100, tidak ada batas waktu. Jika memang perlu dibatasi waktunya, silakan sampai tanggal 24 bisa. Kemudian waktunya juga bisa kita cantumkan sebagai deadline-nya. Kemudian topik ini kita pilih penilaian harian. Ya. Untuk topik dan penjelasan tentang Google Classroom silakan disimak video tutorial Google Classroom. Oke, sudah selesai dan semuanya sudah terisi dan ini sudah tersimpan. Tinggal kita klik tugaskan atau kita jadwalkan kapan untuk diposting atau dipublikasikan. Kita langsung saja tugaskan. Oke. Di tampilan Classroom-nya ini di penilaian harian sudah ada ulangan harian ke-1 ya. Kemudian di forum juga ini sudah muncul. Kemudian email secara otomatis terkirim ke siswa bahwa kita sebagai pengajar sudah memberikan tugas baru berupa ulangan harian ke-1 administrasi perkantoran. Oke, saya kira untuk video yang ketiga ini saya cukupkan sekian. Cukup panjang memang. Jika memang penjelasan saya kurang jelas, kurang bisa dipahami dan dimengerti, bisa bertanya melalui kolom komentar.